Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini, terutama bagi siswa-siswi kami SMP Negeri 2 Bojong yang saat ini sedang berada di rumah ya, karena memang faktor tertentu memang dianjurkan untuk tetap stay di rumah. Semoga kalian semua di sana dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, jaga kesehatan ya. Kami juga di sini pun sama ya. Sampai jumpa kembali nanti di sekolah dalam keadaan sehat lagi seperti itu. Tetap patuhi rambu-rambu, tetap patuhi aturan yang diberikan oleh pemerintah dan oleh orang tua juga di rumah. Baik, langsung saja ya, dukung channel ini dengan klik subscribe terlebih dahulu, kemudian like, kemudian komen, dan bagikan ke teman-teman yang lain atau siapa saja yang sedang menonton tayangan ini, karena ini sifatnya bukan hanya untuk siswa-siswi tetapi barangkali bisa bermanfaat bagi yang lain. Baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit memberikan materi bimbingan yang sempat tertunda karena memang faktor belajar di rumah. Oleh karena itu kami sampaikan di sini. Ya, adapun tema bimbingan pada kali ini bukan bimbingan ya, ini kita istilahnya pembahasan bersama saja lah, seperti itu. Kita akan membahas tentang kaitannya dengan pola hidup sehat seperti itu ya. Nah, baik. Bisa dilihat di situ pola hidup sehat, bidang bimbingannya adalah bidang pribadi seperti itu. Baik, langsung saja untuk pengertian daripada hidup sehat itu sendiri atau pola hidup sehat sendiri, saya kira teman-teman dan semuanya sudah tahu semuanya ya. Kalian juga sudah tahu hidup sehat itu yang seperti apa ya. Bukan berarti hidup sehat itu orangnya kelihatan sehat, kelihatan bugar, kelihatan tidak punya penyakit dan lain sebagainya. Bukan itu yang dimaksud. Jadi pola hidup sehat itu adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari kita, bagaimana prakteknya ya, seperti itu ya. Langsung saja pengertiannya di sini bisa dibaca di situ. Pola hidup sehat adalah gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan, mulai dari aspek makanan, minuman, nutrisi, dan konsumsi serta perilaku kita sehari-hari. Nah, baik. Jadi intinya ya, pola hidup sehat itu dimulai dari perilaku ya. Perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari mencerminkan itu atau tidak. Ditandai dengan apa? Di sini disebutkan makanannya seperti apa ya, kemudian minumnya bagaimana, nutrisi atau konsumsi yang dimakan setiap hari bagaimana, kemudian perilaku kita dalam sehari-hari itu bagaimana ya. Langsung saja kita lanjut di sini. Kemudian langkahnya bagaimana ya? Langkah untuk memulai hidup yang sehat atau pola hidup yang sehat itu seperti apa langkah-langkahnya ya? Langsung saja, yang pertama di situ disebutkan konsumsi makanan. Maksudnya apa? Konsumsi makanan yang sehat, konsumsi makanan yang dianjurkan oleh kesehatan, oleh dokter barangkali, atau mungkin oleh diri kita sendiri yang memang memiliki riwayat tertentu. Tidak boleh makan ini ya, jangan makan ini apa maksudnya ya? Setiap orang pasti kan berbeda-beda ya. Kalau sudah pernah periksa misalnya, yang punya mah misalkan ya, yang punya mah berarti kan biasanya dianjurkan untuk tidak makan yang pedas-pedas seperti itu ya. Berarti silahkan diikuti ya, seperti itu ya. Maksud konsumsi makanan di sini ya makanan yang sehat ya. Makanan yang sehat itu yang seperti apa ya? Makanan sehat itu kan kadang-kadang kita tidak bisa mengukur ya, itu sehat atau tidak. Bahkan ketika dilihat pun kan kita nggak tahu itu apakah sehat atau tidak, seperti itu ya. Tapi untuk mengukur secara mudahnya bagaimana caranya ya? Untuk mengukur mudahnya gampang sebenarnya ya, sepele sekali ya, dan banyak yang sudah kita lakukan. Caranya bagaimana? Kita tahu proses memasaknya ya, kita tahu proses produksinya, kita tahu proses pembuatan makanan itu ya. Oleh karena itu kalau kita tahu ya
bukan hanya tahu, tetapi justru dianjurkan kita sendiri yang membuat makanan itu. Ya, kenapa? Karena kalau kita sendiri yang membuat atau minimal tahu, kita jadi tahu apa sih yang dimasukkan di dalam masakan itu, kandungannya. Sebagai contoh, misalkan kita sudah terbiasa makan tempe saja wis ya, tempe yang dibeli instan, kita tidak tahu menggorengnya, berbeda dengan tempe yang kita goreng sendiri. Contoh misalkan di rumah saya mau goreng tempe, nih ceritanya ya, tempenya kita tahu bentuknya seperti apa ya, warnanya bagaimana, masih bagus atau tidak ya, ketika ditaruh itu kira-kira tertutup dengan baik atau tidak, atau terkontaminasi dengan bakteri atau tidak, dan sebagainya, kita kan tahu. Tapi coba kalau kita beli yang kita tidak tahu, ya kita kan nggak tahu cara memasaknya bagaimana. Nah, itu yang dimaksud pola hidup sehat ya, atau tadi yang disebut konsumsi makanan yang baik atau yang sehat, seperti itu ya. Begitu pula makanan-makanan yang diproduksi dari luar, kita juga tidak tahu ya, tapi kan menghindarinya susah Pak ya, minimal mengurangi jajanan-jajanan yang sekiranya tidak higienis, tidak sehat, mengandung lemak dan lain sebagainya. Baik, cukup itu dulu, kita lanjut lagi. Yang kedua yaitu olahraga ya. Mungkin kelihatannya wah materinya gampang banget Pak, itu mah materi umum ya Pak, seperti itu ya Pak, di mana-mana juga ada. Iya betul, tetapi ya perlu diketahui, sepele kelihatannya konsumsi makanan, olahraga, tapi coba kita bisa tidak melakukan hal itu rutin? Bisa tidak? Berkesinambungan, bisa tidak setiap hari, atau minimal 1 minggu sekali, atau minimal sering, seperti itu kan susah ya kan. Itu yang menjadi permasalahan, bukan perkara olahraga itu gampang Pak ya, main bola aja itu olahraga Pak, seperti itu. Saya sering main bola Pak, saya bahkan sering main basket dan lain sebagainya. Nah, itu kan ada aturan-aturan semuanya. Contoh kecil, olahraga yang simpel yang seperti apa, tidak harus dilakukan di luar rumah atau tidak harus dilakukan di ruang yang terbuka. Syukur-syukur sih memang ruang terbuka yang ada ya ventilasi udaranya bebas, kemudian ada matahari juga. Tapi kalau tidak ada bagaimana Pak? Ya bisa dilakukan di dalam rumah. Contohnya Pak, senam ringan ya, gerakan-gerakan tubuh yang ringan setiap pagi mungkin, seperti itu. Begitu pula pemain sepak bola, contoh saja wis. Teman-teman mungkin atau Anda mungkin sering melihat pemain sepak bola itu ketika dia akan dimasukkan, kira-kira oleh coach ya, oleh pelatihnya disuruh pemanasan dulu apa tidak? Nah betul, pasti disuruh pemanasan dulu. Nggak mungkin begitu pergantian pemain belum pemanasan disuruh masuk, nggak boleh, harus pemanasan dulu ya. Kadang-kadang kan stretching dulu, lari-lari kecil dulu di pinggir lapangan sebelum dimasukkan. Nah itulah gunanya. Nggak bisa kalau kita misalkan begitu belum pemanasan kok langsung main. Nah nanti di situ tidak baik untuk kesehatan si pemain itu sendiri ya. Itu hanya contoh saja. Baik, lanjut, durasinya karena sudah sangat panjang di situ. Lanjut yang ketiga yaitu istirahat yang cukup. Nah ini istirahat yang cukup di sini yang dimaksud adalah apa? Bukan berarti kita terus tidur terus ya, kalian tidur terus di rumah. Pak saya kan istirahatnya biar cukup Pak, istirahatnya terus tidur terus di situ. Enggak seperti itu yang dimaksud. Jadi istirahat yang cukup itu yaitu istirahat yang sesuai dengan apa? Manajemen waktu, manajemen diri kita. Di situ kita bikin ya schedule, kita bikin jadwal ya. Jadwal yang seperti apa Pak? Saat istirahat kapan, saat bermain kapan, saat sekolah kapan, saat ibadah kapan, dan lain sebagainya. Ya dengan seperti itu kita bisa istirahat yang cukup. Cukup itu bukan berarti panjang, tetapi sesuai dengan kegiatan sehari-hari kita. Mungkin saya istirahatnya cukup dengan 2 jam. Karena apa? Barangkali kegiatannya banyak. Tetapi bagaimana caranya 2 jam itu saya bisa
pulas, saya bisa seger ketika saya bangun lagi. Itu yang dimaksud istirahat cukup, bukan berarti terus tidur terus sampai pagi nggak bangun-bangun, bukan begitu ya. Jadi itu ya. Lanjut dulu wis, nanti kita berbicara yang lain, kita selesaikan dulu materinya. Kemudian yang keempat, menciptakan udara yang bersih ya. Udara yang bersih itu dimulai dari mana? Dari lingkungan sekitar kita dulu ya, terutama di mana? Di dalam kamar ya, di dalam kamar dulu. Di situ kamarnya dirapikan, bila perlu dibikin senyaman mungkin ya. Kemudian bantal, kasur dan lain sebagainya dibersihin, dicuci dan lain sebagainya. Bukan malah contoh ya. Contoh saya dulu, kalau kalian tidak mungkin ya. Kalau Pak Budi dulu gitu, tapi sekarang alhamdulillah udah insaf, udah sadar ya. Doain moga-moga istiqomah ya. Pak Budi dulu gimana? Biar kalian juga enggak itu Pak Bapak aja dulu gitu, iya, tapi sekarang udah enggak ya. Jadi jangan ikutin ya kayak gitu, jangan ikutin. Kayak gimana maksudnya? Pulang sekolah belum cuci tangan, belum cuci kaki, belum ganti baju, bahkan tasnya masih dicantol ya kan. Terus apa lagi, sepatu masih dipakai, masuk ke kamar bawa makanan, makan lagi, ya Allah. Seperti itu sehat apa tidak? Nah, yang kedua apa lagi? Baju dilepas, sepatu dilepas, lempar, prak, enak banget tuh kan. Baju dilepas, lempar lagi. Nah, di situ bertumpuk. Jadi apa? Coba pulang dari sekolah, pulang dari aktivitas, mungkin teman-teman yang lain juga ya, atau kerja di situ, baunya apa coba kalau dari luar? Bau keringet nggak? Nah, itu yang dimaksud ya. Jadi silahkan ciptakan udara yang bersih di lingkungan sekitar dulu, nanti di luar juga termasuk di lingkungan sekitar. Jangan cemar udara ya, jangan membuat polusi udara, termasuk buang sampah saja. Seharusnya sampah itu malah bukan dibakar, tetapi apa? Dulu pernah di SMP 2 Bojong, kalian khususnya yang OSIS itu kan pernah mendapatkan sosialisasi tentang pengolahan sampah ya kan, seperti itu. Jadi sampah itu sebenarnya bisa diolah. Iya, kalau tidak bisa, memang tidak atau mungkin tidak ada waktu untuk mengolah, ya mungkin bisa dibakar. Tetapi cara membakarnya bagaimana? Ya, bikin lubang dulu di situ ya. Bikin lubang dulu di situ yang dalam, sampah taruh di situ, bakar di dalam. Kalau apinya sudah besar, lubangnya ditutup. Kasih udara, lubang udara sedikit saja, yang penting biar apinya tidak mati. Di situ akan mengurangi polusi udara. Ya, nanti asapnya akan masuk lagi di situ. Ya, minimal seperti itu, walaupun itu pun tidak dianjurkan, tidak baik seperti itu. Selanjutnya adalah menciptakan lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat yang seperti apa? Lingkungan yang mematuhi rambu-rambu daripada kesehatan, terutama buang sampah. Yang kedua, pencemaran air. Nanti ada juga di sini ya, pencemaran air. Kemudian apalagi? Ya, kita yang deket-deket dulu aja lah. Syukur-syukur setiap pagi mau bersih-bersih ya. Terus nanti ada tambahan yang untuk pribadi ya, dan lain sebagainya. Itu dulu cukup ya, nanti waktu durasinya sudah panjang sekali, itu 13 menit. Kemudian optimis. Nah, ini optimis maksudnya apa? Optimis itu ya, ketika kita sudah melakukan tahapan-tahapan yang tadi sudah dijelaskan, disebutkan tadi di awal ya, seperti konsumsi makanan, kemudian olahraga, kemudian istirahat yang cukup tadi sudah, kemudian menciptakan udara yang bersih, kemudian menciptakan lingkungan yang sehat, kemudian optimis. Optimisnya apa maksudnya? Saya harus yakin bahwa saya sudah melakukan apa yang semestinya ya, harus optimis bahwa saya sehat, saya kuat, karena sugesti itu namanya ya. Ketika kita sugestinya kuat, itu akan membangkitkan imun tubuh kita jadi lebih kuat lagi. Contoh, kenapa orang sakit di rumah sakit ketika dijenguk oleh saudaranya seneng dengan pujian-pujiannya
Nah, itulah sugesti. Kamu mohon maaf, kalian ya, kalau menjenguk saudaranya yang sakit di rumah sakit, jangan malah bilang kasihan ya. Kamu ya Allah, kamu kenapa ini? Kok kamu begini? Kok kamu begini? Nah, itu justru akan mengakibatkan temanmu yang sakit itu tadi justru tambah merasa bersedih, imunnya jadi tambah turun. Justru harus dimotivasi, kamu harus kuat, kamu pasti sembuh, kamu pasti sembuh, kamu pasti sembuh, Allah lah penentunya. Ya, materi ini pun hanya sebatas ikhtiar. Ya, ikhtiar, kita itu memang diwajibkan untuk berikhtiar ya. Jangan malah ibaratnya optimis seperti ini. Kita bicara ini lagi mumpung lagi ada, bukan mumpung ya, mohon maaf, ini karena memang situasinya lagi seperti ini, saya bicara corona sedikit seperti ini aja ya. Corona itu apa sih sebenarnya ya? Kalau pendapat saya pribadi, corona itu adalah sebuah ujian untuk diri kita, saya pribadi juga, dan teman-teman dan halayak semuanya. Itu adalah ujian untuk apa? Ujian untuk kita selalu bersabar ya, tawakal, berserah diri. Tapi yang terpenting adalah ikhtiarnya itu tadi. Bukan optimis terus nyungta pasrah baik. Nah, ini bahasa Jawane ya, bahasa Tegal itu ya, gue nyungta pasrah baik karo sing kuasa. Betul, memang benar seperti itu. Tapi ketika kamu mengatakan itu sudah pasrah ya, apakah kita sudah ikhtiar atau belum? Karena itu ada sebab di situ. Karena ada sebab kita harus ikhtiar ya, bukan pasrah tapi tidak ikhtiar ya, itu kurang baik ya. Jangan sampai seperti itu. Kalau sudah kalau sudah ikhtiar, sudah berdoa, sudah melakukan kebersihan dan lain sebagainya, jaga diri dan lain sebagainya, baru kita boleh yang mengatakan yang namanya aku tak yakin, pasrah karo sing gawe urip, pasrah sama yang maha kuasa. Nah, seperti itu yang dimaksud optimis. Kemudian selanjutnya adalah pribadi yang kuat. Nah, ini pribadi yang kuat yang dimaksud bagaimana? Contoh kecil, misalkan ketika kita mengalami sakit yang ringan, flu, batuk, atau yang sejenisnya yang ringan-ringan, itu kita harus merasa bahwa saya itu kuat ya. Bukan malah misalkan contoh kecil, kadang-kadang saya atau teman-teman atau siapa itu diberikan batuk sedikit, sakit sedikit, terus nggak mau berangkat sekolah tuh ya, misalkan ma aku orang mangkat ya, ma saya nggak berangkat dan lain sebagainya. Nah, itu berarti bukan mencerminkan pribadi yang kuat ya. Diberikan sakit sedikit ya, tetap semangat berangkat sekolah, tetapi tetap tadi di situ ya, harus memperhatikan, walaupun di sini tidak ada ya, harus memperhatikan kondisi juga ya. Jangan memaksakan diri seperti tadi, aku tak optimis, nyata sehat, nyata kuat, tetapi ternyata setelah dipaksakan ternyata justru tubuh kita tidak kuat. Kalau misalkan merasa tidak kuat ya, boleh melakukan prosedur apa yang memang dianjurkan, izin pakai surat dan lain sebagainya, tapi benar-benar memang tidak kuat, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ya, contoh perilaku hidup sehat di sini. Nanti teman-teman atau kalian baca sendiri di sini ya, dibaca. Ini tayangannya saya tayangkan di sini, dibaca. Nanti kalau videonya kok belum selesai baca, kok videonya berjalan, videonya nanti di stop saja ya, di stop dulu baru dibaca ya. Setelah dibaca selesai baru video dilanjutkan lagi. Nah, itulah enaknya kita di YouTube seperti itu ya. Lanjut ya, kita lanjut contohnya ini ya. Kemudian contoh yang tipsnya ya, tips makanan sehatnya ini silahkan dibaca ya, dibaca aja di situ ya. Kalau sudah dibaca ya, nanti dilanjut lagi ya, di skip lagi. Jadi nanti ketika mau membaca diberhentikan dulu videonya ya, di pause dulu lah, seperti itu ya. Sudah. Nah, kemudian satu lagi ya, ini ada tips makanan sehatnya. Jadikan air putih sebagai minuman favorit dan lain sebagainya ya. Sudah dibaca. Baik, kalau sudah dibaca saya lanjut lagi. Manfaat pola hidup sehat
Nah, ini manfaat pola hidup sehat, umur yang panjang. Walaupun mohon maaf, ini hanya sebatas dohiriahnya, walaupun yang namanya umur itu Allah yang menentukan, ya. Kita tidak bisa nawar, kita tidak tahu, tetapi kita diwajibkan untuk ikhtiar, ya. Kita diwajibkan untuk ikhtiar, ya, agar apa, ya, kan ada ya dalilnya di situ. Nanti tanya sama teman-teman yang lain yang memang di bidangnya, ya. Di situ kita diwajibkan ikhtiar untuk itu. Silahkan dibaca ini, ya. Itu baik, mungkin itu dulu untuk materinya. Untuk tambahannya apa? Untuk tambahannya, ya, biasakan setiap kali mohon maaf, setiap kali mau makan cuci tangan dulu, sudah makan cuci tangan dulu pakai sabun, ya. Sabunnya apa? Sabun cuci tangan, ya, bukan sabun mandi atau bukan sabun yang lain. Pak, tapi harus beli. Nggak apa-apa, demi kesehatan, ya. Nggak ada uangnya, bisa nabung dan lain sebagainya gitu, ya, untuk kesehatan. Karena apa? Karena kalau sudah berada di rumah sakit atau mungkin diberikan sakit, di situ kita baru merasakan, ya, ya Allah, ternyata memang sehat itu mahal sekali, walaupun semuanya memang sudah kehendaknya. Ya baik, mungkin itu dulu singkat, karena sudah terlalu panjang, durasinya sudah melebihi 20 menit di situ, nanti ada editing dan lain sebagainya, ya. Terima kasih yang sudah menonton, ya. Ditunggu materi-materi yang lain. Mohon maaf, ya, apabila ada kekurangan, ada salah-salah kata, atau malah dianggap mungkin itu hal biasa, ya. Jadi nggak apa-apa, ya. Yang penting saya yakin di luar itu semua banyak teman-teman kita, banyak kalian yang di sana yang membutuhkan materi-materi seperti ini, dan kami mohon masukannya. Kami mohon subscribe, like, komen, dan bagikan agar banyak orang yang menuai manfaat lagi, ya. Itu saja, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.